subscribe. Hello, welcome back to Sobat Diksi. Jadi hari ini saya akan membagikan tips wawancara agar kamu tidak gugup dan kamu tahu apa yang harus dipersiapkan. Yang pertama, kamu harus tahu dulu di mana kamu ngelamar atau perusahaan apa, lembaga apa, instansi apa yang akan kamu lamar. Pastikan kamu tahu latar belakangnya dan ketika kamu ditanya kenapa kamu ngelamar di sini, kamu bisa menjawab dengan pertanyaan yang pastinya sudah kamu siapkan jawabannya. Pastikan jawabannya juga tidak hanya mementingkan dirimu sendiri, tapi juga mementingkan perusahaan itu. Tips yang kedua, pastikan kamu juga mengenali dirimu sendiri. Pasti akan ada pertanyaan tentang kelebihan dan kekurangan dalam dirimu. Bila pertanyaannya adalah kelebihan dirimu, kamu harus menceritakan dirimu dengan baik, tapi juga tidak boleh ibaratnya asal ngomong lah ya. Saya ini orangnya pinter pak. Pinter dari mana? Buatlah cerita yang memang benar adanya kamu, tapi ya memang harus sebagai bentuk kelebihan. Contoh nih ya, saya adalah orang yang dari semester 3 sejak kuliah itu saya ikut UKM, saya kuliah, dan saya juga bekerja di luar sebagai tutor bimbingan belajar. Dalam masa kuliah itu, saya bisa menyelesaikan kuliah saya dengan baik, lulus dengan tepat, dan saya juga mengikuti berbagai kejuaraan yang biasanya diikuti oleh UKM saya, dan saya bekerja dengan baik dan tidak pernah ada komplain dari siswa maupun wali murid siswa. Dari situ saya bisa menumbuhkan atau menganggap diri saya adalah orang yang bisa memanajemen waktu dengan baik. Seperti itu. Jadi gak boleh asal ngomong saya pintar, saya ini baik banget, enggak. Tapi kasih cerita dulu. Oh, ternyata dari cerita itu kita bisa ya mengambil hikmah atau mengambil sebuah sifat yang ternyata tidak kita sadari kita mampu melakukannya. Oke, kalau ada pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan tentang apa buruknya dirimu. Pastikan jawabannya yang tidak memengaruhi posisi yang sedang kamu lamar. Contoh nih, kamu mau ngelamar sebagai akuntan, tapi kamu ngomongnya, saya ini orangnya tidak teliti pak. Wes, udah pasti kamu di blacklist tuh dari company itu. Enggak boleh kayak gitu. Jadi misal ya, kamu ngelamar jadi akuntan, terus kamu jawab, saya jarang mandi pak. Udah nggak masalah. Akuntan kerjanya di mana? Apakah akuntan kerjanya di luar? Enggak dong. Ada yang dia di back office, itu kan nggak masalah. Jarang mandi, yang penting pakai parfum yang banyak. Asalkan kamu teliti, kamu bisa menghitung dengan cepat, akurat, tepat lah, itu tidak masalah. Apa yang pernah saya lakukan ketika saya melamar pekerjaan? Saya pernah menjawab bila diri saya ini boros, dan posisi yang sedang saya lamar adalah posisi tenaga pendidik. Jadi tidak ada yang salah dengan suatu sifat keborosan itu sebagai tenaga pendidik, karena dia tidak akan memengaruhi keberhasilan anak-anak ataupun menyampaikan pengertian materi ke anak-anak. Yang selanjutnya adalah pertanyaan kalau kamu misal di sebuah perusahaan itu terdapat kendala atau masalah. Contoh nih, kalau kamu ngelamar sebagai akuntan, gimana kalau uangnya hilang atau tiba-tiba nggak ada aja di hitungannya. Nah, apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu kamu harus mempelajari itu. Jadi salah satu posisi atau bidang-bidang yang akan kamu lamar, pastikan kamu tahu dulu gimana kerjanya, apa aja yang jadi kendalanya, apa aja gimana sikap yang harus kamu hadapi ketika ada masalah itu. Pastikan kamu tahu itu dulu. Jadi ketika ada pertanyaan seperti itu, kamu udah tinggal Oke. Jadi tips selanjutnya adalah ketika sudah 5 tahun bekerja di sini, apa yang akan terjadi pada dirimu atau apa yang akan kamu lakukan? Pastikan kamu tidak menjawab tentang dirimu ya. Jadi bukan lagi tentang saya akan mengembangkan pengalaman saya, bukan. Saya bukan lagi belajar, bukan. Tapi saya sudah
5 tahun berada di situ berarti sudah banyak hal yang saya pelajari sehingga tidak perlu belajar lagi, tapi saya akan mengembangkan perusahaan ini dengan baik. Dari berbagai masalah yang telah dihadapi, saya akan membuat perencanaan, program, ataupun rencana-rencana yang akan membuat perusahaan ini menjadi aktif atau mendapatkan laba yang banyak, atau ya gimana caranya sesuai dengan profit atau dengan profil perusahaannya. Jadi dia itu yang diuntungkan apa? Misal kalau sebagai tenaga pendidik lebih mementingkan anak-anak yang paham dengan materi, dengan pembelajaran yang cepat, tepat. Nah, itu bisa disesuaikan dengan instansi yang akan kalian pilih. Lalu tips selanjutnya adalah ketika kamu pasti diberi tanya balik, pasti ada pertanyaan, gimana, apa yang akan kamu ketahui atau apa yang ingin kamu ketahui tentang perusahaan ini. Kamu boleh tanya tentang gimana sistem kerjanya, gimana ada yang terlalu sensitif ya. Jadi ada beberapa perusahaan itu yang membahas tentang gaji, dan ada yang gaji tidak boleh dibahas. Contohnya di lembaga retail yang umum itu sangat boleh membahas gaji. Jadi boleh tanya di awal, gaji saya berapa ya Pak? Apakah ada tunjangan-tunjangan yang lain, ataukah ada bonus-bonus yang lain ketika saya akan bekerja? Boleh seperti itu, karena ya kita sebagai orang yang bekerja ingin tahu kan berapa sih uang yang akan kita hasilkan selama kita kerja itu. Tapi ada juga yang menganggap bila orang yang tanya gaji adalah orang yang tidak ikhlas untuk bekerja. Salah satunya ada di lembaga keguruan. Jadi di beberapa lembaga keguruan itu seperti di sekolah saya, bila ada yang menanyakan gaji, otomatis orang itu tidak diterima. Itu hal yang sensitif. Jadi beberapa perusahaan memang boleh dan beberapa perusahaan juga tidak memperbolehkan. Jadi bila dia sudah menyinggung gaji ya tanya aja, tapi bila memang tidak ya apabila dia terbuka boleh ditanyakan. Oke, sekian tips dan trik wawancara. Pastikan kamu tahu banget tentang perusahaan yang kamu lamar. Oke, jangan lupa sarapan dulu sebelum wawancara. Pastikan kamu tidak gugup. Pastikan minum air dulu sebelum masuk ruangan. Semangat wawancaranya. Dadah.